Apakah sudah tampak di layar kalian? Sudah, oke, sebentar. Terima kasih, sebentar. Bu Wilda kembali lagi. Ada yang mau masuk, oke. Hari ini kita belajar tentang statistika. Ini mengulas kembali materi yang sudah kalian peroleh di waktu SMP, yaitu ada min, median, modus, jangkauan, kuartil, desil pada data tunggal. Sebenarnya untuk SMK itu untuk datanya adalah data berkelompok. Tapi untuk hari ini Bu Wilda akan mereview kembali untuk yang data tunggal. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas yang data kelompok, seperti itu. Nah, yang pertama Bu Wilda bahas yaitu MEAN. MEAN ya. MEAN adalah rata-rata pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Secara matematis, min dilambangkan dengan X bar. Adapun untuk mencari min pada data tunggal yaitu cukup dengan tadi sigma penjumlahan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Seperti itu saja. Kalau misalnya ada yang berulang, bisa dikalikan nilai tadi dikalikan dengan berapa kali dia berulang juga bisa. Nah, sekarang yang berikutnya median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari terkecil sampai dengan yang terbesar ataupun sebaliknya. Jadi datanya wajib diurutkan dulu, baru kita bisa mencari nilai tengahnya. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME. Adapun cara untuk mencari letak ME dari suatu data adalah sebagai berikut. Untuk jumlah data, yang banyak datanya adalah ganjil, maka letak mediannya adalah banyaknya data tadi ditambah 1, lalu dibagi 2. Maka kita tahu, oh misalnya ada 10 data. Oh, ini ganjil ya. Ada 11 data. 11 data ditambah 1 berarti 12. N-nya misalnya 11 ya, karena tadi 11 data. 11 tambah 1 itu 12, bagi 2 itu 6. Artinya data terletak di medianya terletak di data ke-6, seperti itu. Sekarang, untuk jumlah data yang N-nya genap, kita misalkan N-nya tadi adalah 10. Berarti kan banyak datanya ada 10. Berarti setengah X 10 bagi 2, berarti data ke-5, ditambah ini 10 bagi 2 kan 5 tambah 1, berarti data ke-6. Jadi letak medianya terletak di data ke-5 dan data ke-6, seperti itu. Sebentar, Bulda kembali lagi ke Meet, ada yang baru masuk. Lalu untuk modus, ini sudah kembali ke tampilan materi ya, sudah nampak ya. Yang berikutnya yaitu modus. Modus itu yang disimbolkan dengan MO merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbesar. Kalau frekuensinya terbesar itu berarti dia sering muncul seperti itu. Sebentar, ada yang baru masuk. Lalu bagaimana cara menghitung modus? Dengan mencari nilai yang paling sering muncul pada sebuah data. Tapi kan sulit ya kalau kita hanya mencari ini mana tuh data yang paling banyak muncul. Harus kita urutkan dulu nilainya dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, kemungkinan suatu data itu dapat memiliki modus lebih dari satu, bisa jadi 2 atau malah lebih dari 2. Kalau lebih dari kalau memiliki 2 modus disebutnya bimodal. Jika lebih dari 2 modus disebut multimodal. Nah, yang terakhir yaitu yang kita bahas adalah jangkauan. Mohon maaf, belum terakhir, masih ada 2. Yang berikutnya yaitu jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Secara matematis, jangkauan disimbolkan dengan J. Adapun untuk mencari jangkauan data tunggal adalah data maksimum dikurangi data minimum. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Lalu yang keempat, kuartil. Kuartil itu dari kata bahasa Latin yaitu quart, artinya 4, yang artinya membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, syaratnya membagi data menjadi 4 bagian sama besar harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti itu. Dengan Q1 disebut kuartil 1 atau kuartil bawah,
Q2 disebut kuartil 2 atau kuartil tengah atau median. Q3 disebut kuartil 3 atau kuartil atas. Secara matematis, mohon maaf ini kuartil, diselambangkan dengan QI sebenarnya. Adapun cara untuk mencari letak Q dari suatu data adalah sebagai berikut. Letak QI, ini berarti X, ini data ke. Data, misalnya I-nya yang dicari adalah kuartil 1. Jadi I-nya ini dari 1 sampai 3. N itu banyak data, QI itu kuartil ke I, XQ adalah data kuartil. Jadi I-nya itu 1 sampai 3. Nah, nanti kita coba aja, biar kalian paham yang dimaksud itu bagaimana. Jadi kalau misalnya kita butuh kuartil 1, I-nya diganti 1. Kuartil 2 ini berarti diganti 2, kuartil 3 ini diganti 3. Nah, nanti dari hasil ini dianalisis ke sini. Caranya gimana, Bu? Nanti kita bahas bersama-sama. Sebentar. Ada yang masuk ke grup. Nah, nanti ada XQ ditambah R, kurung buka XQ plus 1 kurangi XQ itu apa? Nanti kita bahas, biar kalian paham. Nah, yang terakhir adalah desil. Desil itu artinya 10, desa. Desil itu dari kata 10. Berarti membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Nah, caranya bagaimana? Diurutkan juga datanya dari yang kecil ke besar. Rumusnya hampir sama dengan yang kuartil. Kalau kuartil tadi ininya dibagi 4, kalau desil ini dibagi 10. Seperti itu. Lainnya sama. Nah, cara menghitungnya juga sama. Ini ada XD plus R kurung buka XD plus 1 dikurangi XD. Nah, caranya bagaimana, Bu? Mari kita coba. Di sini I-nya kalau desilnya itu dari 1 sampai 9. Kalau kuartil tadi 1 sampai 3. Gitu. Jadi kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian, maka I-nya ada 1 sampai 3. Kalau desil membagi data menjadi 10 bagian, berarti pembagiannya ada 1 sampai 9. Seperti itu. Ini contohnya. Laila memiliki sekumpulan data tinggi dalam sentimeter, karyawan di tempat magangnya sebagai berikut. Ada 175 sampai 155. Karena tugas pembelajaran matematika, dia diminta menentukan yang pertama mean, yang kedua median, yang ketiga tinggi badan mayoritas, yang keempat jangkauan tinggi badan yang ada di tempat magangnya, yang kelima kuartil bawah dan kuartil atas dari datanya, yang keenam desil ketiganya. Oke, yang pertama, langkah paling mudah, kita wajib mengurutkan dulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Di sini sudah Bunda urutkan ya, dari yang kecil ke besar. Nah, sekarang kita cek, ada berapa data sih sebenarnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bunda tulis saja, karena nanti kita perlu mengetahui letak data pertama itu siapa, kedua siapa gitu ya. Ini 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dan 18. Langkah pertama kita harus mencari mean atau rata-rata. Sebenarnya ini dijumlahkan ya satu-satu bisa, atau yang kembar seperti ini ditulis dikali aja langsung. Ini kan 155. Dia berulang berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kali 4. Ditambah. Kemudian 156. 156-nya ada 1, 2, 3, 4. 4 juga. 156 kali 4. Ditambah. Sekarang 165. 165-nya berulang berapa kali? 1, 2, 3, ada 3. Yang berikutnya 170. Kali 1 berarti kan 170. Ditambah 171 berulang 2 kali. Terus habis itu 175 berulang 3 kali. Ditambah 176. Nah, ini nanti kalian jumlahkan saja semua.
lalu dibagi dengan 18, seperti itu. Nah, nanti kalian coba hitung sendiri ya. Ini Bu Wilda hanya menjelaskan caranya saja, seperti itu. Bagaimana, ada kesulitan untuk mencari min? Enggak ya, mudah ya? Oke, gampang. Yang kedua, sekarang median atau nilai tengah. Caranya tadi diurutkan dulu dari yang terkecil ke besar gitu. Nah, cara paling gampang ini kan tadi 18. Kalau Bu Wilda dulu dicoret. Kalau cara gampangnya dicoret Bu Wilda. Tapi ini Bu Wilda, kalian mau pakai cara biasa atau mau pakai cara rumus atau dua-duanya? Dua-duanya ya. Oke, kita mulai dari rumus. Rumus ini tadi n-nya ada 18. Bu Wilda tulis lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. N-nya 18 ya, betul. Tadi ini berarti datanya adalah data genap. Kalau data genap, kita cek tadi rumusnya bagaimana, median. Oke, genap itu setengah dari x n plus 2, per 2 ditambah x n per 2 tambah 1. Oke, mari kita cari dulu. Mana tadi soalnya? Letaknya, kita cari letak median, yaitu x tadi setengah ya. Mana situ ya? Setengah. Ya Bu, hati-hati. Dikunci aja, bawa kunci aku. Mohon maaf, ada iklan. Ini kan tadi 18. 18 bagi 2, berarti 9. Berarti x ke 9 ditambah x 9 tambah 1. Berarti x 10. Data ke 9 siapa? 165. Data ke 10 juga 165. Oke. 165 ditambah 165 dibagi 2. Berarti setengah. Kalau Bu Wilda sih uriknya gini. Ini kan berdua kali berulang. Berarti kan sama aja dikali. Oke, hasilnya adalah 165. Gitu. Paham enggak? Ada yang mau bertanya? Paham ya? Yang lain bagaimana? Paham, oke. Nah, sekarang kalau cara sederhana. Cara sederhana ini dipakai ketika jumlah datanya tidak lebih dari 20. Kalau lebih dari itu, kalian pasti kerepotan. Caranya bagaimana? Caranya cukup dicoret. Ini depan coret 1, coret. Mungkin waktu SD atau SMP pernah diajarin gurunya gini. Terus berarti ini sama ini. Ini, ya. Oke. Nah, ini caranya gampang banget, gak perlu ngapal ke rumus. Nah, ini kan tersisa, berarti ini pas tengah. Karena ada 2 data di tengah, berarti ditambah lalu dibagi 2. 165 tambah 165 dibagi 2. Oke, 165. Itu mediannya. Secara tidak langsung kita sudah mencari kuartil 2 sebenarnya. Ya kan, median itu adalah kuartil 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ini kecepatan enggak? Kalau kecepatan bilang ya. Nanti Bu Wilda pelankan. Enggak ya? Bu Wilda next ke yang ketiga, modus. Modus itu data mayoritas. Berarti data yang paling banyak muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar. Frekuensi itu gimana tuh maksudnya? 155 tuh frekuensinya berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Oh, frekuensinya 4. 156 frekuensinya berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 juga. 165 frekuensinya 3. 170, 1. 171 ada 2, berarti frekuensinya 2. 175 ada 3, berarti frekuensinya 3. 176 ada 1, berarti frekuensinya 1. Nah, jadi ini modusnya yang mana? Modusnya ada 2. Yaitu 155, 155 sama 156. Berarti modusnya ada 2, yaitu 155 dan 156. Maka kumpulan data ini disebut bimodal. Sip, siapa ini suaranya? Raffi. Oke, terima kasih Raffi. Itu udah jalan. Oke, Raffi. Udah tulis di sini aja biar kelingan. Raffi Zer. Kelihatannya Raffi Zer gitu.
Nah, sekarang yang berikutnya jangkauan. Jangkauan itu berarti kan selisih data terkecil dan data terbesar. Berarti harus diurutkan kan biar mudah. Ini sudah Bunda urutkan. Di sini X min atau data terkecilnya adalah 155. Dan data maksimumnya adalah 176. Berarti kita tinggal cari jangkauannya, cukup dicari selisihnya. 176 dikurangi 155. Berarti ini 1, 6 kurangi 5 itu 1, 7 kurangi 5 itu 2. Berarti jangkauannya adalah 21. Clear. Ada yang mau bertanya? Belum ya? Oke. Oh, enggak. Oke, terima kasih. Sebentar, ada yang mau bergabung? Izin masuk. Oke. Yang sekarang kita bahas kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawah nanti berarti yang Q1, kuartil atas itu yang Q3. Lagi duanya Bu, keduanya nggak ditanyakan sih, tapi kalau kalian mau mencari berarti tinggal pakai median aja, karena median itu pasti kuartil 2 atau kuartil tengah. Nah, ini data sudah Bulda urutkan ya, dari yang terkecil ke besar. Sekarang kita mencari letaknya dulu. Oke, kita cari dulu. Dari yang pertama, Q1 dulu. Oke, Bulda ganti pulpen warnanya. Karena ini pink semua, udah ganti biru, biar nggak bingung kalian nanti. Malah hilang. Oke. Yang pertama kita mencari Q1. Q1 berarti ini X, I-nya diganti 1. N-nya tadi adalah 18 ya. 18 plus 1. Oke. Berarti Q1 itu adalah X, ini 19. Berarti 19 dibagi 4. Berapa ya? 4 kali 4, 16. Berarti ini 4. Sisa berapa? 16. Berarti 2/4. Gitu. Benar ya? Ini, kok 4? 3 ding. Nah. 4 kali 4, 16. 16 tambah 3, 19. Betul. Berarti data kuartil 1 terletak di data keempat 3/4-nya. Maksudnya piye, Bu? Nah, kita taruh sini dulu. Q1 X berarti X4 ditambah R. R ini adalah rasio ini loh. 3/4. Kemudian XQ plus 1. XQ-nya kan 4 toh tadi. Berarti X5. 4 tambah 1 kan 5. Dikurangi XQ. Berarti X4. X4 data keempat. Oh iya, belum Bulda tulis tadi data bukunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. X4. Oh, 155. Oke, 155. Ditambah 3/4. Oke. X kelima 156. X keempatnya 155. Jadi 155 ditambah 3/4. 156 kurangi 155 berarti kali 1. Berarti ini sama dengan 155 ditambah 3/4. 3/4 itu berapa? 0,775. Gitu. Berarti kuartil pertamanya atau kuartil bawahnya adalah 155,75. Nah, sekarang kita mencoba yang kuartil atas. Ini kuartil 1 ada yang bermasalah enggak? Terlalu cepat enggak? Gimana? Ini siapa yang tanya? Tanya gimana, Pan? 4. Ya, dari Q1 ini. Ini kan X4 3/4. Nah, berarti XQ itu adalah X4. R-nya adalah yang pecahannya ini, 3/4. Seperti itu. Ini kan XQ plus 1. Tadi kan XQ-nya 4, tambah 1 berarti 5. XQ-nya kembali 4. Gitu. Yang lain ada yang mau bertanya? Gimana, Fanya? Ada masalah enggak? Udah, oke. Udah paham. Yang lain ada yang mau bertanya? Bertanya boleh loh. Boleh. Siapa ini namanya? Oke, gimana Yusuf?
Oh, ini dapatnya dari mana? Apa perlu diulang? Dapatnya ini. Oke, 19/4. 19 bagi 4 itu berapa? 4 kali 4 berapa? 16 kan? Oke, sisa 3 ditaruh atas. Gitu. Yang lainnya bermasalah enggak, Yusuf? Enggak, oke. Sip. Enggak apa-apa, sama-sama. Sekarang kita nyoba yang kuartil atas. Ya, kok plus mana? Kuartil atas. Kok nggak mau dihapus ya? Bentar. Oke. Kuartil atas itu berarti Q3. Berarti I-nya nanti diganti 3. X 3/4. Tadi datanya 18 plus 1. Kan gitu. X 3/4 dikali 19. Wah, bagusnya. Ini 3 kali 19. Berarti 3 kali 9 kan 27. Nyimpen 2. 3 kali 1 3 tambah 2 berarti 57/4. Sekarang kita cari dulu ya. X langsungan. Nah, ini berarti Q3 sama dengan X. 57 bagi 4. Bagi berapa berarti? 12, 13. 13 kali 4 kan 42. Ya kan? Bentar. Oh, bisa 14 ya. 14 kali 4 kan 56. 57 bagi 4 kita ambilnya 14 saja. Bentar. Ini gimana sih? 14 kali 4 56, sisa 1/4. Berarti kita sekarang mencari, ini letak ya sebenarnya ini. Yang ini tuh letak. Itu letak. Kalau masih kayak gini tuh letak namanya. Nah, sekarang Q3 itu adalah kita sudah punya X 14/4. Berarti yang pertama tadi rumusnya apa? X. Udah tulis aja dulu ya. X 14 ditambah R-nya itu 1/4. R ini kemudian XQ plus 1. XQ kan sama kayak depan. X14 tambah 1. Oh, X15 dikurangi XQ. XQ kan kayak depan. Berarti kurangi 14. X ke 14. Nah, sekarang kita cek. Data ke-14 itu adalah 171. 171 ditambah 1/4. X15 itu adalah 175. Dikurangi 171. Berarti 171 ditambah 175 kurangi 171, 4. Set 1. 171 ditambah 1 berarti sama dengan 172. Jadi kuartil atasnya adalah 172 gitu. Ada yang mau bertanya? Kelihatannya tidak ada. Oke, udah next. Yang terakhir. Desil. Benar nggak ada yang bertanya ya? Benar ya? Clear ya? Oke. Sip. Oke. Sekarang desil yang ketiga. Berarti harus diurutkan dulu datanya dari yang kecil ke besar, seperti tadi. Kemudian ditulis dulu datanya biar gampang. Oh, ini data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, ini 13 ya. 14, 15, 16, 17, 18. Nah, yang diminta desil ketiga, berarti I-nya diganti 3. Sekarang kita cari dulu L di 3. Berarti kan 3/10. N-nya tadi 18. 18 plus 1. Oke, ini ada X-nya sebenarnya. Udah lupa ngasih X-nya. Nah, berarti X 3/10 dikali 19. X ini berapa ya? Ini berarti 57 lagi. Oh iya.
3 kali 9, 7. Nyimpan 2. 3 kali 1, 3. Tambah 2, 57 per 10. Nah, kemudian berarti X 57 bagi 10, 5. Sisa 7 per 10. Sekarang kita nyari desilnya. Desil ketiga adalah berarti X5 ditambah 7 per 10 dikali XD plus 1. XD tadi 5. Berarti tambah 1, berarti X6. Dikurangi XD. XD-nya sama dengan depan ini, berarti 5. Nah, sekarang kita cek datanya. X kelimanya adalah 156 ditambah 7 per 10 dikali X ke-6-nya adalah 156. X kelimanya juga 156. Oh, 0 berarti 156 ditambah 7 per 10 dikali 0. Ini berarti kan jadinya 0 kan? Jadinya 156 desil ketiganya. Seperti itu. Selesai. Ada yang mau bertanya? Ting-tong. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Enggak ya? Clear ya? Oke. Nanti kalian mencoba mengerjakan ini ya. Nanti Bulda share ini. PDF-nya Bulda share. Beserta rata-ratanya enggak? Apa hanya PDF kosong? Beserta sama rata-ratanya. Oke, sip. Nanti videonya juga Bulda upload ke YouTube ya. Nanti kalau pengen lihat, pengen ngulang lagi bisa dicek di situ. Oke. Ya, Bulda stop sharing. Terus kita foto. Kok enggak? Oh iya, ding belum diklik balik ya. Nah, kita foto. Mulai dari Atar ya. Atar, Bilal, Yusuf, Faikar, Alfanya, Raflizer, Dani Pratama. Dibuka kameranya. Biar Bulda bisa moto. Oke, wih, ini lucu ya Bilal. Gemoy belakangnya. Kenapa Dani? Bentar. Oke, Atar masih di sana. Faikar sudah menyalakan kamera belum ya? Kok oke, Atar, nice. Faikar, oke. Loh, Atar malah nutup. Atar, oke, Atar, oke, siap ya. 1, Rafli baru di luar ya? Nggak apa-apa, dipakai aja nggak apa-apa nih. Di luar dipakai aja nggak apa-apa. Dipakai, keselamatan penting. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Bentar, Atar masih mendiin rambut. Fanya nutup mulut malahan. Bentar, belum. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh keluar dari Meet. Lanjut. Kenapa? Siapa itu? Tling. Ada yang enggak ya? Oke. Enggak ada. Gangsar, Dewa, Galuh, Rizky, Sonia, Pandu, Seril. Sonia, you are my Sonia. Rizky bagus ya. Oke, Dewa, Pandu, Galuh. Oke, Galuh. Pink, Ucul, Pandu, dan Dewa. Are you still there? Sepertinya tidak ada. Oke, ya sudah. Kita foto ini dulu aja. Mereka berdua nanti menyusul. Siap? Bergaya sebagus mungkin. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Boleh keluar. Lanjut, next. Siapa ya? Ranu, Dewa, Salsa, Putri Adisti. Wih, Ranu.
Adila, Pandu, sepertinya Pandu dan Dewa sedang bercengkrama ini. Dava, oke, Adila bagus, sudah. Dava sudah. Putri Adisti, male, female, perta. Hah? Perita, pertan. Ah, itulah. Oke, kita foto dulu saja. Ada 3 kandidat ini belum bisa. Oke, siap. 1, 2, 3. Senyum. Ya, makasih. Oh, Dewa, sebentar. Berikut. 1, 2. Jangan dipegang mulutnya, Dila. Diturunin tangannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh keluar dari Meet. Lanjut, yang berikutnya. Siapa nih? Hasibe, Safina, Sevira, Aisyah, Luhur, Pandu, Dava. Dava, udah apa belum sih? Udah ya. Elisa. Oke, Aisyah sudah bersama kita. Sevira masih di awan-awan. Kamu bidadari dari mana sih? Nggak turun-turun. Oke, Elisa, Pandu, are you still there? Wah, ini berarti bisa ketemu nih Sevira sama Elisa nih. Sama-sama di awan. Hasib. Saya tuh tertarik sama yang di atasmu itu apa toh, Hasib? Meja atau apa itu? Nah itu, Ra. Bagus penataannya, keren. Keren, 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 keren. Luhur keren, kayak podcast sama kucing. Oke, Pandu. Nggak ada ya? Oke, kita seadanya dulu aja. Kita foto 1, 2, jangan tutup mulut, Elis. 1, 2, 3. Kucingnya dipeluk lah, Luhur. Oke, terima kasih. Boleh keluar. Fadil, Bilbina, Aprilia Diva, Safira, Amanda, Pandu. Pandu sepertinya belum bertemu, masih di kamar mandi mungkin ya. Mari kita kerjain nanti. Hahaha. Oke, siap ya? Sebaik mungkin. Oke. Jangan ngelamun, Manda ya. Senyum, Manda ya. Nah, gitu. Oke. Aprilia, senyum. Sehat ya, Aprilia ya? Oke. Fadil boleh dengan gaya andalan Fadil. Gitu boleh. Oke, Safira sudah siap ya? 1, Bilbina. Menghadap sini, Bilbina. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Boleh keluar dari Meet. Sama-sama. Pandu, are you still there, Pandu?